Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ninda Sari. Di sini saya akan memaparkan tentang materi tentang rekayasa perangkat lunak, yaitu model prototype. Menurut Raymond Maisleon, prototype didefinisikan sebagai alat yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Dalam pengembangan sebuah sistem prototype diartikan sebagai model sederhana, software yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Jenis prototype low fidelity merupakan jenis prototyping yang menggunakan alat tradisional atau low touch seperti kertas dan pensil. Dalam membuat bentuk prototype, jenis ini tidak memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan prototype, namun hanya memerlukan biaya yang sedikit, cepat dan simpel, sehingga low fidelity biasa digunakan di tahap-tahap awal. Yang kedua, jenis prototype yaitu high fidelity, merupakan prototype yang memiliki fitur yang benar-benar berfungsi, sangat mirip dengan produk akhir dengan desain utama dan komponen-komponennya yang telah dikembangkan dan diintegrasikan. High fidelity biasanya digunakan di tahap-tahap akhir pengembangan untuk menguji kegunaan dan menemukan masalah yang terdapat pada proses kerjanya. Kelebihan metode prototype yaitu menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kedua, menentukan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Yang berikutnya, pengembangan dapat lebih mudah dan dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Berikutnya itu kekurangan metode prototype. 1. Proses perencanaan dan analisis terlalu singkat. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Berikutnya yaitu kesimpulan. Metode prototyping membuat bentuk antisipasi terhadap kesalahpahaman, ide atau spesifikasi kebutuhan user dari percakapan yang dilakukan dari metode lainnya. Sehingga dari hasil paparan teori di atas, jelas bahwa metode prototype memiliki kelebihan dalam hal komunikasi antar user dan analisis untuk menentukan spesifikasi yang sesuai dan ideal. Metode prototyping melakukan desain secara cepat atau quick design untuk menyelesaikan sebuah perangkat lunak. Dalam pembuatan sebuah perangkat lunak, metode ini melibatkan secara lebih aktif kepada user atau mengutamakan spesifikasi personalifikasi kepada analisis, sehingga analisis akan dapat sedikitnya memahami dengan betul apa yang menjadi keinginan dari user atau klien yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.